Oke, balik lagi dengan saya Mustafa Mahdi. Tentunya di video vlog yang kedua. Jangan dulu, jangan. Di mana video yang pertama, di situ saya menjelaskan bahwa tujuan saya itu membuat vlog atau konten itu supaya ingin belajar berbicara yang lancar gitu ya, atau belajar ngomong supaya lancar gitu di depan kamera atau di depan media sosial. Intinya belajar. Tapi bohong. Yang kedua, ketika saya sudah bisa berbicara lancar dan omongan saya itu udah jelas, saya berharap omongan saya itu bisa bermanfaat buat orang lain. Apa yang saya ucapkan atau apa yang saya omongkan itu mempunyai nilai yang tersendiri buat saya, tentunya serta orang lain. Dalam garis besar, omongan saya nggak sia-sia ya. Mungkin bisa dalam hal motivasi atau memberi kesan atau manfaat. Mungkin untuk video yang kedua ini masih banyak yang dipotong-potong atau karena saya masih mau belajar ngomong, proses belajar berbicara. Jadi kalaupun banyak video yang dikat-kat ya itu memang editing, jangan masalah sih. Toinnya saya pengen belajar berbicara. A few moments later. Minggu ini kalian mungkin punya cerita apa? Kalau saya pribadi, jadi minggu ini banyak sih ceritanya. Mulai dari salah satu teman sudah habis kontrak dan kinerja yang harus ditingkatin lagi. Mulai dari sahabat, kunjungan dari sahabat saya main ke kosan. Ya, saya sih senang banget gitu ya, karena jadi dia tahu ya, kondisi saya di kosan seperti apa. Dan terima kasih buat kunjungannya. Oh iya, ngomong-ngomong, saya mau tanya umur kalian yang udah segede ini, apakah ulang tahun itu penting dirayakan atau tidak? Atau kalian punya alasan masing-masing buat merayakan ulang tahun atau tidak? Kalau menurut saya, dengan umur saya yang segini, ulang tahun itu saya rasa nggak perlu dirayakan ya. Ya udah, itu balik lagi ke persepsi masing-masing ya. Karena saya dari kecil ulang tahun nggak pernah selalu dirayakan. Yang pertama memang faktor dari ekonomi memang nggak pernah dirayakan. Ya, saya juga memaklumi kondisi ekonominya juga apa adanya gitu. Yang kedua, saya belajar sampai sekarang, sampai segede ini, perayaan ulang tahun itu menurut saya nggak penting. Justru yang penting itu kita harus memahami bahwa meningkatnya atau bertambahnya usia, kita harus saling introspeksi diri atau sadar diri bahwa usia kita itu semakin menua. Harusnya apa yang sudah kamu lakukan atau apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain atau diri kita, sehingga yang kamu lakukan itu bisa bermanfaat, berguna untuk orang lain. Itu sih alasan saya nggak ngerayain ulang tahun tuh. Menurut saya nggak penting-penting amat sih. Yang lebih penting itu bagaimana kondisi kita di umur sekarang, bahwa kita sudah melakukan apa untuk orang lain, jasa apa ke orang lain, bermanfaat untuk orang lain yang seperti apa. Karena namanya manusia yang mungkin punya kekurangan gitu. Terus saya punya cerita ini, kenapa kok saya pengen berbicara atau belajar berbicara supaya lancar? Alasannya pertama, satu, yang tadi saya jelasin bahwa omongan saya itu pengen bermanfaat buat orang lain. Kalau saya sendiri, saya pengen ungkapin bahwa orang seperti saya itu orang yang susah berbicara di depan banyak orang, jadi sedikit agak minder, artinya orangnya yang nggak terbuka. Jadi untuk berbicara supaya lancar pun susah. Jadi ya saya pengen berbicara supaya omongan saya itu lancar serta mudah dimengerti orang lain, itu aja, supaya jelas. Terus kalian tahu orang introvert nggak? Orang introvert itu orang yang sulit mengungkapkan atau perasaannya atau ungkapin sesuatu kepada orang lain. Mungkin hanya beberapa saja yang dia ungkapin secara serius, tapi untuk mengungkapkan segala sesuatunya mereka susah. Jadi mereka lebih baik memilih diam dibandingkan ngomong dengan orang yang nantinya bakalan salah gitu. Nanti justru dia berpikir bahwa kita ngomong ke orang lain suatu saat itu bakal menjadi masalah buat dia dan dirinya. Lebih baik dia ngomong daripada dia maksain ngomong. Dibandingkan teman-teman yang saya yang lain, bahwa mereka itu lancar ngomongnya dan mereka mudah bergaul, dan mereka nggak mungkin orangnya terbuka kali ya. Kalau saya jujur aja dibilang orangnya terbuka enggak, kadang tertutup. Dibilang tertutup juga enggak. Soalnya ada beberapa orang yang emang saya terbuka sama dia karena udah saya percaya gitu. Modal pertemanan itu kadang-kadang lewat
kepercayaan juga. Misalkan kita dikasih amanah, dia walaupun hanya sekedar omongan, tapi kalau dia bisa menjaga omongannya, itu saya sangat mengapresiasi bahwa sekedar omongan saja dia bisa menjaga amanahnya, apalagi jika kita lakuin bisnis dengannya, atau jika dia menjadi penolong buat kita. Oh iya, di usia yang sekarang kalian apakah mengalami hal yang sama dengan saya, bahwa dulu teman kalian banyak pas SD, mungkin SMP atau SMA, tapi setelah masuk ke dunia kerja, terus semakin bertambahnya usia, teman-teman yang lain udah pada nikah, berumah tangga dan sebagainya, apakah teman-teman kalian masih banyak atau berkurang? Nah, itu adalah sirkulasi hidup sih, atau bagian dari hidup. Kalau saya pribadi, memang teman saya itu sekarang sedikit gitu ya. Yang kenal memang banyak, tapi yang benar-benar tahu kondisi kita tahu kondisi masalah kita, terus yang sering kita komunikasikan sedikit, jadi nggak banyak. Itulah alasan mengapa saya itu memilih teman sedikit tapi bermanfaat dibandingkan teman banyak tapi mungkin nggak terlalu bermanfaat. Teman saya bisa dihitung paling 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 ya, mungkin sekitar segituan lah yang benar-benar bisa dipercaya. Yang lainnya mungkin ya teman, kita bisa ngobrol tapi nggak deket, dan mungkin untuk hal-hal privasi saya nggak bisa menceritakan banyak ke dia, karena semakin kesini kita semakin tahu bahwa watak orang. Jadi kita bersikap dewasa itu begitu. Dulu kan misalkan kita ada berantem atau kita tidak suka orang lain, kita benar-benar menjawab gitu. Semakin kesini kita semakin belajar bahwa dewasa itu harus tersenyum dalam kondisi apapun. Oke. Yang kedua adalah, sebelumnya saya cukup merasa minder gitu ya, minder dalam artian tuh pesimis gitu. Kadang saya suka membandingkan hidup saya dengan hidup orang lain. Misalkan hidup orang lain itu kok dia bisa gitu ngelakuin hal itu, tapi saya enggak, kayaknya saya minder. Tapi semakin sini semakin banyak ketemu orang, semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa ternyata menurut saya untuk menghindari minder atau pesimis, jadi kita harus menemukan batasan kita itu. Kita harus bisa menilai batasan kita sampai mana. Contoh misalkan teman kita nih pandai dalam bidang matematika, kita pandai dalam olahraga. Nah, terus kalian sibuk fokus terlalu membandingkan bidang matematika kalian dengan bidang matematika yang dia yang jelas-jelas sudah bagus, dan itu bakal menjadi pesimis buat kalian. Karena sampai kapanpun kalau kalian bandingin kekurangan kalian dengan kelebihan orang lain, itu bakalan beda. Tapi misalkan kalian membandingkannya, misalkan bidang kalian di seni atau di olahraga bagus dan dia di matematika bagus, kalian punya nilai plus gitu, bahwa saya punya kok sesuatu yang bisa membuat kemampuan saya itu lebih daripada dia. Contohnya ya, saya bisa gitu di bidang olahraga lebih baik dibandingkan dia, walaupun gak menutup kemungkinan juga bidang matematika saya lebih tidak baik daripada dia. Ya intinya saling compare gitu ya. Manusia itu tidak ada yang bisa menjadi sama semua, pasti beda-beda kemampuan dan kekurangan potensi itu masing-masing. Jadi ya bukan berarti semua orang bodoh, jangan berpikirnya begitu. Jadi semua orang itu pintar pada suatu bidang tertentu, hanya saja kita udah nemuin atau belum. Jadi nggak usah merasa minder atau pesimis, jalanin aja gitu. Dulu saya juga gitu dalam mungkin pacaran atau percintaan gitu. Dulu teman saya itu banyak yang cantik-cantik yang jangan, dan mereka itu mudah banget dapetin suatu hubungan pacaran itu, sedangkan saya itu harus susah, harus berusaha keras sampai akhirnya itu circle pacaran gitu. Tapi ya enggak sih, semakin kesini saya mikir ternyata pacaran itu bukan soal cantik atau tampan, tapi soal dia yang mengerti kondisi kita, soal hati sebenarnya. Kalau misalkan hatinya bagus, bisa nerima kita, itu bakalan jadi pasangan yang luar biasa dibandingkan kalian memilih pasangan yang cantik terus menurut kalian perfeksionis atau gimana. Karena perfect itu standarnya bagaimana, soalnya cantik dan jelek itu juga nggak ada standarnya. Apa yang dikasih untuk standar bahwa itu dikatakan cantik dan itu dikatakan tidak cantik? Manusia itu harus bersyukur dengan kondisinya aja. Misalkan kalau kalian menilai
saya jelek ya, tapi saya menilai diri saya lebih tampan kok, bagus kok, ada kok orang yang suka dengan kita, ada kok yang bisa nerima kita apa adanya, kekurangan kita dibandingkan orang lain yang nggak bisa nilai kekurangan kita. Ada kok banyak keluarga, teman. Jadi jangan terlalu fokus dengan hal negatif yang diucapkan orang lain, karena pasti ada hal positif yang keluar dari kita, hanya saja mungkin kita belum menemukannya. Jadi saran saya, tetaplah menilai batasan kita dan kita selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan tingkatkan potensi kita, tingkatkan semangat kita. Semoga kita bisa menjadi manusia yang saling melengkapi dalam bidang-bidang lain, atau manusia yang bisa bekerja sama dan saling bantu-membantu. Jadi bukan berarti manusia yang saling menonjolkan kemampuan lain, tapi harus saling melengkapi kemampuan. Mungkin berbeda, tapi saling melengkapi itu lebih nyaman. Itu sih intinya. Ya udah, mungkin saya ngomongnya kesana kesini nggak jelas ya. Intinya saya pengen ngomong aja dulu, pengen cerita. Kalaupun dinilai nggak jelas ya udah, mohon maaf. Yang penting saya pengen mengeluarkan sesuatu yang pengen saya keluarin. Jadi ya ini hasilnya. Videonya masih banyak yang di-cut-cut ya udah, nggak apa-apa. Besok belajar ngomong lagi supaya lebih lancar lagi. Seperti biasa saya membuat video jam 11 malam. Tadinya di jam 11 ini mungkin orang-orang sudah pada istirahat kan. Justru tapi saya membuat video ini karena tujuan saya memang pengen membuat video di kondisi tenang. Jadi kondisi dimana kita berpikir bisa lebih optimum gitu. Tetap semangat terus, jaga kesehatan, jaga keluarga, teman-teman. Intinya saling belajar aja lah. Manusia kan makin kesini kita harus saling menghargai satu sama lain, jauhkan dari hal-hal yang negatif, kembangkan hal-hal positif di diri kita hingga itu bisa bermakna buat orang lain. Selamat malam, good night, have a nice dream. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue jedotin lo!